Pak Arif, recording jangan lupa. Apa? Ya, sudah. Ya, yang saya hormati Ibu Kaprodi Magister Manajemen, Ibu Dr. Ana Malandri. Yang saya hormati Bapak Ibu narasumber yang sudah hadir, dan yang saya banggakan Bapak Ibu para peserta webinar yang hadir pada sore hari ini. Ya, alhamdulillah kita ketemu lagi di sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Ya, sore ini alhamdulillah kita ketemu lagi di acara intelektual seminar dengan tema keuangan dan audit. Ya, acara ini terselenggara atas kerjasama Direktorat Penelitian Masyarakat dengan program studi Magister Manajemen Universitas Pelita Bangsa. Ya, telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Ibu narasumber yang nanti akan memberikan pemaparan materinya pada sore hari ini, yaitu yang pertama Bapak Dr. Billy Joseph Anis. Selamat datang Pak Dokter. Selamat sore Pak Arif. Yang kedua Ibu Lisa Justina SEMM. Selamat sore Ibu. Selamat sore Pak Arif. Tiga, nanti ada Bapak Dr. Sunita Desman. Selamat sore Pak Dokter. Selamat sore Pak Arif. Selamat sore semuanya. Dan yang ketiga, yang keempat ada Bapak Bambang Tricahyono PhD. Kebetulan sudah ada belum ya? Belum ya. Ya nanti sambil mungkin beliau agak terlambat. Ya, untuk mempersingkat waktu ya Bapak Ibu, ya nanti kita akan langsung ke materi pokok acara, di mana mohon izin Bapak Ibu narasumber nanti bisa bergantian dalam memberikan pemaparan materinya, mungkin sekitar 20 menit begitu ya Pak Ibu ya. Kemudian nanti setelah Bapak Ibu narasumber selesai memberikan pemaparan, maka akan dilanjut dengan sesi tanya jawab oleh sesi tanya jawab ya, sampai dengan pukul 17.30. Begitu Bapak Ibu untuk pembukaan acara ini. Untuk mempersingkat waktu langsung saja ya, kita mulai acara hari ini, sore hari ini dimulai dengan pemaparan dari Bapak yang terhormat Bapak Dr. Billy Joseph Anis. Monggo Pak Dr. Billy, waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo Pak. Oke, selamat sore. Terima kasih Pak Arif. Terima kasih dari Dr. Ana dan rekan-rekan juga yang dosen maupun para peserta yang ikut hadir pada sore hari ini. Mohon maaf, saya mohon izin ya Pak, saya share ya. Ya, silakan Pak. Oke, sudah bisa ya. Terima kasih atas waktunya. Bapak dan Ibu, saya hanya sedikit saja untuk memberikan informasi saja mengenai dari sisi cash flow, freelance-nya maupun dari service level agreement-nya. Ini adalah satu gambaran yang mungkin Bapak dan Ibu sebagai ini akan masuk kepada membantu negara, terutama memberikan manfaat yang sangat signifikan. Dimulai dari pribadi, termasuk bersama-sama juga untuk membantu kapasitas negara yang mungkin saat ini terbatas. Apalagi banyak informasi mengenai banyaknya hutang, diserang sana-sini. Nah, ini saya mencoba memberikan satu pemaparan yang dinamakan Office Finance Performance Transformation through Cash Flow, Three Lines of Defense, and SLR. Kelihatan Pak? Kelihatan Pak, tapi maaf Pak, suaranya Pak bergema. Mungkin diklik slideshow aja Pak, biar kelihatan lebih besar. Begitu. Oke. Iya. Terima kasih. Sudah maksimal Pak Arif? Ya, suara sudah cukup Pak. Terima kasih. Oke. Ya. Gambaran umum, gambaran awal ini adalah tampilan yang negara yang sangat mengharapkan dari sisi apa yang mungkin Bapak dan Ibu sudah mengetahui. Ini ada sisi APBN yang harus diketahui setidaknya
mengetahui cash flow-nya. Nah, ini ada gambaran bagaimana sampai 2022, mulai awalnya pandemi sampai 2021, ini cukup signifikan. Walaupun anggarannya masih tersedia, tetapi ini seperti tahun 2021 ini hanya 1.343 dibandingkan belanja yang 2.750. Oke, karena pemaparan cukup singkat juga. Jadi berikutnya, dari informasi yang saya coba memberikan masukan bagaimana untuk transformasinya lebih cepat untuk membantu cash flow-nya. Dari sisi keuangannya, ini karena saya melihatnya, saya memberikan gambaran ada dari perbankan secara umum. Nah, ini secara bank umum. Ini ada bank umum termasuk bank, nantinya ada bank syariah yang bisa saya informasikan. Kalau dari sisi bank umum 2019 ini masih signifikan secara garis besar laba bersihnya. Ya, masih ada 166.487 miliar. Nah, sedangkan di 2020 berarti cukup sangat signifikan juga menggerus dari kemampuan para industri keuangan termasuk keuangan perbankan untuk memberikan secara signifikan masukan kepada negara. Ini ada turunnya menjadi signifikan hampir 52 lebih. Jadi ada angka yang kita harus tahu juga dari sisi penyumbang yang saat ini terbesar adalah mereka yang di industri keuangan. Selanjutnya kalau kita melihat dari sisi ROA juga sama. Tetapi walaupun di sini ada di tahun 2019, ROA terbentuk ada 2,47% dan dibanding ke turunnya 1,59 di posisi 2020. Artinya aset yang biasanya digerakkan oleh perbankan ini sangat signifikan juga. Persentase 1 itu sudah sangat artinya signifikan membuat pendapatan mereka berkurang, termasuk juga sumbangsi kepada negara. Selanjutnya, ini ada saya langsung ambilkan di Bank Umum Syariah. Kenapa misalkan di Bank Umum ada signifikan, tetapi malah di ROA-nya BUS Bank Umum Syariah buku 3, karena buku 1, buku 2 itu turun. Ya. Nah, pada saat 2019, 2020, kita ketahui ada aksi-aksi korporasi yang membuat merger. Nah, sebetulnya kalau angka ini 2019 1,69%, naik walaupun dalam posisi kita masuk ke era pandemi saat 2020, ini masih membuat mereka bernafas lega, ya, karena ada kenaikan ROA, khusus di BUS buku 3. Nah, ini di BUS buku 3, ini mereka mendapatkan ada kenaikan. Jadi ada laba kotor ya. Laba kotor ini dari BUS buku 3 ini, data yang sebelah kanan ini adalah data laba kotor dibanding rata-rata total aset mereka. Selanjutnya, masih di dalam keuangan, ini kita memberikan informasi ada 3 BUMN terbaik, yang terbesar, dan 1 penyumbang juga BPD yang klasifikasi sangat-sangat signifikan bagi termasuk total aset maupun modal inti yang dia dari sisi perbankan. Ini Bank Mandiri 2019 turun juga laba bersihnya. Dengan data ini, Bank Mandiri, BRI, BNI, yang signifikan di 2019, sebetulnya dalam posisi cukup menggoncang, karena cash flow laba bersih yang terbentuk sangat turun. Nanti akan data berikutnya akan kelihatan. Nah, di sini ada satu yang menarik juga. Ada Bank BPD, BJB yang secara performance masih dikatakan baik. Di saat sisi 3 BUMN, ya mungkin ada 4 BUMN sebetulnya, tapi saya gambarkan karena untuk mempersingkat waktu saja. Ini ada sisi BJB, Bank Jabar, Banten, masih memberikan secara signifikan kenaikan di saat pandemi. Dari sisi klasifikasi, dari core bisnis mereka agak berbeda dengan sisi BUMN yang terbentuk.
Mandiri, BRI, BNI. BJB dengan signifikan performanya baik. Dari sisi sekarang berikutnya dari sisi aset. Aset yang tersedia dari halaman sebelumnya, slide sebelumnya, ini adalah merupakan tampilan struktur aset yang terbentuk di 3 bank BUMN dan 1 BJB sebagai model BPD. Selanjutnya, ini mengenai realisasi kreditnya. Karena kita memasuki era yang dinamakan untuk membentuk cash flow, dari sisi keuangan yang pertama saya memberikan informasi dari tampilan 3 BUMN dan tampilan 1 BJB atau BPD, Bank BPD yang performance-nya sangat baik, ini ada realisasi yang turun. 2019 Mandiri juga turun, BRI turun, dengan BNI juga turun. Dengan data BJB masih memberikan tampilan sesuai yang saya ambil dari data mereka, laporan keuangan mereka. Ini pencapaiannya untuk BJB sangat-sangat bagus di saat pandemi yang saat ini berlangsung. Karena realisasi kredit sangat berpengaruh karena memberikan manfaat kepada laba mereka, karena di performance keuangan paling banyak memberikan arti adalah realisasi kreditnya, termasuk pembiayaan. Pembiayaan akan saya masuk ke sisi yang lain. Dan selanjutnya ini ada informasi mengenai NPL gross. Ya, karena NPL gross kan berarti belum terbentuk NPL net. Karena kalau sudah NPL net berarti akan mengurangi, diambil semua modal diambil. Ini masih NPL gross. Tetapi dengan ada tampilan NPL gross ini, sebetulnya ini sudah membuat was-was di sisi perbankan pada saat pandemi berakhir. Industri tidak bisa memberikan manfaat, perorangan tidak bisa memberikan manfaat secara maksimal. Makanya pada saat tidak memberikan manfaat maksimal, NPL-nya pada saat kredit pembiayaan mereka tidak bisa melakukan kegiatan yang secara seperti awal, seperti biasa normally, memberikan manfaat kepada setiap perbankan dan nantinya dari pajak perbankan akan disetorkan kepada negara. Selanjutnya ada restrukturisasi kredit. Pada saat restrukturisasi kredit, ini sangat-sangat juga mengurangi pendapatan. Ini ada Mandiri, BRI, BNI, dan BJB. Walaupun dengan angka begini, secara overall ini sudah hampir persentase terbesar di keseluruhan restrukturisasi kredit yang dijalankan di industri perbankan, bank umum maupun di bank umum syariah. Selanjutnya dari sisi penerimaan pajak kepada negara. Mandiri secara data ini juga turun karena yang tadi ada restrukturisasi kredit, ada yang tidak bisa membayar, ada yang diikutsertakan terpaksa mengikuti restruk yang dari sisi performance-nya bank maupun restruk dari sisi dari sisi keuangan mereka. Berarti dengan tidak adanya pemasukan, berarti juga dari tahun-tahun sebelumnya, pajak juga cukup signifikan juga berpengaruh karena bank-bank seperti Mandiri, BRI, BNI yang memberikan triliunan masukan, ini juga membuat mereka turun memberikan manfaat kepada negara, terlebih dari segi pajak. Untuk BJB yang tadi, karena segmennya core bisnisnya berbeda, masih memberikan signifikan yang walaupun secara angka dengan dibanding BRI, Mandiri, BNI masih di angka yang jauh. Setidaknya mereka masih memberikan manfaat pajak yang baik kepada pemerintah pusat maupun daerah. Nah, ini dari sisi modal inti. Nah, ini modal inti performance. Ini merupakan indikator yang paling utama. Dan makanya saat sekarang begitu banyak informasi terhadap satu lembaga artinya perusahaan pemilik yang di kepemilikan BUMN negara terjadinya drastis dari sisi keuangan, ini harus melihat juga bahwa dalam sisi keuangan pertama membentuknya Bapak dan Ibu mungkin sudah tahu kalau membentuknya suatu perusahaan kita harus memulainya dengan modal dulu.
Nah, apa yang terinformasikan saat ini yang terjadi di suatu BUMN yang sangat-sangat minus, sebetulnya sudah bisa diketahui dari awal, karena bagaimana menghitung modal inti harus diketahui oleh semua internal yang ada di perusahaan tersebut. Jadi ini modal inti sangat-sangat berpengaruh, karena juga merupakan level panduan termasuk ke internasional jika misalkan Mandiri, BRI, BNI akan secara kompetitif ke luar. Selanjutnya ini adalah komposisi dana pihak ketiga yang umum berdasarkan lokasi. Saya melihat di sini ada Jabar, Banten, saya ngambil sampel aja. Ini ada DKI masih terbesar, ya. Berarti secara umum orang-orang industri-industri masyarakat lebih banyak kepada bank-bank yang di DKI. Ini secara lokasi. Kenapa juga banyak? Karena yang di sini paling banyak NPWP juga. Ya, karena bank-bank yang di DKI adalah mereka yang levelnya korporasinya mereka, kantor pusatnya terhubung NPWP pajak Jakarta. Jadi mereka cukup memberikan manfaat. Selanjutnya, kalau secara total ini adalah data dana komposisi dana pihak ketiga bank umum berdasarkan lokasi. Apa yang diberikan pemerintah melalui kebijakan untuk membantu termasuk negara, termasuk masyarakat, termasuk perusahaan sampai ke skala UMKM paling bawah pun, ini ada yang dinamakan keuangan kuantitatif easing. Secara garis besar yang dilakukan itu ada dari stakeholdernya Menteri Keuangan maupun OJK maupun dari DI. Mereka secara berembuk gabungan untuk membuatkan yang dinamakan quantitative easing. Ada BI 7-day rate, selanjutnya ada GWM. Ini sangat berpengaruh, sangat membantu kepada industri perbankan. Bank umum, bank umum syariah, termasuk BPR, ini sangat membantu pada saat dikeluarkan kebijakan quantitative easing. Ini ada struktur-struktur yang bisa mungkin Bapak-Bapak yang mungkin sudah mengetahui bagaimana untuk melihat performance-nya, termasuk bagaimana melihat kesehatannya di industri keuangan perbankan. Ya. Yang terakhir ini ada yang dinamakan resto. Di sini masuk ke kebijakan kuantitatif untuk masuk kepada skala resto. Selanjutnya dari sisi kuantitatifnya, isinya, tujuannya kemana? Yaitu masyarakat juga. Ya, masyarakat kepada UMKM, termasuk jadi perorangan, termasuk korporasi. Industri sebesar sangat-sangat mengharapkan adanya seperti program yang sudah dijalankan 2020 sebagai pembentuk awal adalah OJK yang sudah memberikan ultimatum untuk standarisasi dilaksanakan restorasi kredit termasuk pembiayaan. Tentunya apa pada saat misalkan terjadi restu pajak juga dong, karena pajak yang tadinya pasti di 2019 performance-nya bisa memberikan manfaat kepada negara, karena ada restu berarti pajak juga akan terkurangi. Tetapi pemerintah juga memberikan manfaat pajak pada saat pandemi masih berlangsung, walaupun masih 2021 masih terus ada pembatasan sosial, ada pembatasan aktivitas, termasuk pajak juga diberikan keringanan. Namun dari sisi yang lain, pemerintah juga masih, saya tidak terlalu masuk sampai ke pajaknya, karena pajak mempunyai argumen yang sendiri dalam penerapan. Termasuk di sini juga adalah pada saat quantitative easing yang dilakukan oleh stakeholder, yaitu Bank Sentral, BI sebagai pemilik untuk suku bunga, ini memberikan manfaat ke suku bunga yang rendah dulu. Karena ketersediaan kemampuan masyarakat termasuk industri, walaupun mereka ada yang tidak bisa, tetapi setidaknya membuka model suku bunga rendah, itu membuat beberapa pihak industri yang kebetulan memerlukan cash flow untuk membantu cash flow aktivitas perusahaan mereka bisa melaksanakan menggunakan ini. Berikutnya, ini dari sisi yang keuangan sudah sekilas saya memberikan informasi. Nah, karena yang ditampilan di Advice Finance Performance Information yaitu ada 3 lines of defense.
Kenapa saya memberikan sedikit ilustrasi di awal ya, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sudah termasuk dosen-dosen sudah mulai sudah fasih nih ya. Tapi saya sedikit memberikan ilustrasi saja. Adalah kepentingan yang awal ada membentuk risknya. Sebelum masuk ke audit, karena dari DPPM termasuk Kaprodi Magister Management memberikan suatu informasi mengenai topik keuangan dan audit. Saya tidak lupa juga memasukkan dari sisi risk dan compliance. Karena dua di awal ini penting. Kalau dari kebijakan penerapan yang paling penting itu adalah dari sisi compliance. Audit saya tidak underestimate sama karena pekerjaan juga terlingkup risk, compliance dan audit. Hanya saya seperti memberikan informasi. Kalau mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu mengingat hukum Pareto mungkin 80-20. Nah ini adalah bagian juga yang bisa mungkin bapak-bapak dan ibu akan mengetahui. Risk di awal harus memberitahukan informasi. Ya, pada saat contoh, misalkan rekan Pak Arief, rekan Pak Eko mau bekerja, dari mana dapatkannya info? Dari mereka juga yang kerja di risk officer. Risk management mereka itu sudah mengambil sertifikat. Mereka harus mengetahui dan memberikan informasi kepada operasional berjalan. Nah, pada saat operasional berjalan, risk control, risk officer ini memberikan angka untuk mereka jalankan ataupun untuk mereka ketahui. Tetapi itu bukan valid dipatuhi atau dilaksanakan. Setiap operasional mempunyai kewenangan. Hanya jika risk officer, risk management melalui dari pejabatnya mereka sudah memberitahu, artinya mereka sudah mengetahui secara risknya terbentuk, apakah di low sampai kepada paling high. Selanjutnya pada saat berjalan, yang dinamakan nantinya membantu secara operasional, ini kan akan berbentuk cash flow. Nah, perusahaan akan mendapatkan cash flow, mereka perlu juga orang-orang yang bekerja di dalam arti di sini adalah compliance officer. Compliance memberikan informasi, bapak-bapak dan ibu-ibu, hai lihat customer, hai lihat pihak ketiga yang bekerja sama. Patuh enggak? Compliance memberikan informasi ke sisi internal maupun dari sisi eksternal yang tidak bisa dihilangkan atau dikurangi dari memberikan servisnya. Selanjutnya, kalau misalkan semua, artinya 3 jenis orang-orang yang bekerja ini, risk officer, compliance officer, maupun audit officer, sebetulnya mereka, kalau dalam arti mereka secara fun, tidak akan membebani pekerjaan mereka. Kalau semua termasuk saya, mungkin bapak-bapak dan ibu yang sudah sangat fasih di keuangan, ya, mungkin ada banyak yang mempunyai perusahaan, kalau sudah menggunakan semua SOP, kan kalau di keuangan itu menggunakan 2, satu SOP, satu guidance book atau BBP. Kalau misalkan SOP itu sama seperti SOP BBP itu mirip saja seperti contoh misalkan kalau bapak dan ibu masuk ke ranah hukum itu ada KUHAP sama KUHP sama KUHAP. Ada alur, ada pemberian info mengenai kewajiban per pasal. Nah, SOP itu memberikan informasi alurnya kemana-mana. BPP Guidance Book itu memberikan pasal-pasal ketentuan yang harus dijalankan setiap yang masuk di ranah organisasi. Kalau misalkan ini terpenuhi, karena saat ini bahwa kan di informasi topik ada yang paling terakhir itu audit. Audit tahu juga mereka saya sangat tahu bahwa orang-orang audit juga sangat memahami begitu beratnya orang operasional. Jadi bukan mereka tampilan wah audit itu sangat ditakuti, enggak. Fun, mereka itu dengan struktural yang bekerja itu mereka tidak memberikan informasi, mereka itu wah orang yang sebagai police watch yang sangat-sangat galak. Enggak. Karena sekarang transformation-nya berubah. Nah, industri yang saat ini malah memberikan informasi. Satu orang harus mempunyai 3 seragam.
yaitu apakah Anda bekerja, tolong Anda saat ini misalkan bagian audit, tetapi misalkan ada satu orang juga bertanya di operasional, apakah bisa dilaksanakan resiko ini, audit juga harus menjawab. Tidak bisa menunggu ke belakang. Kalau misalkan kita mengetahui tadi prinsip Pareto, nanti ada 80-20, 20-80, setidaknya kalau mungkin Bapak-Bapak dan Ibu yang saya ketahui, ya, saya tahu pasti banget, operasional itu memberikan masukan cash flow terbanyak dibanding sisi yang paling belakang. Sisi paling belakang hanya mendudukan saja setelah transaksi benar apa tidak, aset sudah terjaga atau tidak. Tetapi lihat saja orang-orang marketing, mereka berjibaku, orang-orang produksi berjibaku. Itulah mereka menjadi bagian front office yang terbaik. Cash flow mereka terbentuk di perusahaan adalah dari mereka, bukan dari sisi yang paling belakang. Makanya saya hanya sedikit aja mendudukan supaya mungkin Bapak-Bapak Ibu harus sedikit juga memberikan masukan kepada performance di bagian-bagian home office, mereka yang sales marketing, ya, karena mereka yang menuangkan persentase terbesar dari pemasukan di perusahaan termasuk negara. Ini dari sisi yang kalau tadi three lines of defense bagian dari para penjaga aset, yaitu mereka yang ada risk, ada yang compliance maupun ada yang di audit officer. Selanjutnya, apakah pengaruhnya kalau misalkan saya, mungkin Bapak-Bapak dan Ibu mengetahui SLA. SLA dibentuk bukan hanya untuk mendedikasikan ke eksternal, tetapi bagaimana juga services ke internal harus terpenuhi. Saya ada kontrak, berarti selama perjalanan saya akan dinilai setiap pekerjaannya. Apakah orang audit akan dinilai? Ya. Mereka juga mempunyai performance yang akan dihitung. Di bagian audit ada 3, mereka paling minimal ada 3 divisi atau departemen yang saling menjaga kualitas mereka. Terakhir mereka ada di quality control. Quality menjaga, quality assurance. Quality menjaga siapakah bagian identifikasi, siapakah bagian operasional menjalankan benar nggak? Ada nggak yang salah dari penerapan mereka? Misalkan mereka melihat, wah ini mereka membahas atau sidaknya, ada nggak yang kurang? Ada nggak yang sisi auditi tidak terpenuhi kalau misalkan ada auditi yang keberatan? Nah, sekarang kan yang saya sudah informasikan, hampir bisa diketahui sekarang sangat-sangat berubah. Lebih banyak condong dipaksakan bekerjalah, mengetahuilah, membantu yang di sisi depan. Selanjutnya, kalau misalkan semua termasuk customer dipenuhi, ya, kalau contoh misalkan ada sebagai ilustrasi saja, kalau misalkan di industri keuangan terjadinya kesalahan, pada saat ada kesalahan dari officer internal kepada eksternal, apakah maaf langsung bisa diterima? Ya, bisa. Tetapi SLA menjadi pengurang. Apakah masih ada lagi nilai yang bisa diketahui oleh eksternal, artinya customer? Ya. Kalau misalkan di situ terbentuk harus dibayar otomatis, tidak perlu menunggu customer atau eksternal bertanya, saya dari kerugian ini, saya mendapatkan nilai berapa pembayaran. Itu secara otomatis sudah harus terjawab. Karena baik di BBP internal, SOP internal, maupun yang dikeluarkan oleh eksternal, semua sudah paham alur mematuhi performance yang masing-masing dari sisi SLA. Kalau SLA terbaik, berarti ada award dan reward. Selanjutnya, berarti kalau kontras, berarti terbalik inilah punishment. Kalau semuanya enak, internalnya eksternal terbaik, berarti mereka akan sepakat. Ke depan tidak akan ada lagi, mungkin ada kekurangan-kekurangan jika difasilitasi, contoh baik dari operasionalnya berjalan, ya, activity rights of defense itu dari operasional, sampai kepada mereka yang dari sisi tadi, risk officer, compliance officer, dan nantinya dari auditor. Ini dari
saya berikan gambaran saja mengenai apa yang dari risk management-nya. Risk management artinya kenapa? Karena ini sudah harus seragam dipahami semua industri keuangan. Sebagai alurnya mereka menggunakan ini kalau untuk perbankan, ya, ada POJK karena semua sudah rangkup paling besar menggunakan dari regulator OJK. Masih ada yang dari Bank Indonesia jika itu belum, artinya secara trennya belum OJK tidak harus mengeluarkan regulasinya. Ya. Di sini ada non keuangan, non bank, termasuk bank, dan sampai kepada syariah maupun unit syariah. Ada syariah, ada unit syariah. Berarti masih mengikut kepada induknya, yaitu bank konvensional. Berikutnya, ini adalah kenapa dari sisi audit harus mengetahui juga. Begitu beratnya sekarang terjadi pada saat ada pandemi, ya, pandemi datang pada saat keuangan industri perbankan harus menerapkan PSAK. PSAK yang 71 sangat membebani. Ada 50, 55 sampai kepada perubahan ke 71. Nah, ini membuat modal semakin besar untuk harus dipenuhi oleh perbankan. Modal inti berarti pijakan fondasi yang harus kuat. Dalam menghitung, ini tidak akan bisa tersampaikan bagaimana menghitung nantinya, menghitung dari sisi chatnya yang tadi ada tier 1, tier 2, tier 3. Tapi di sini bisa mungkin Bapak melihat ini adalah gambaran kenapa ada PSAK pada saat 2019 harusnya dijalankan, tetapi ditunda 2020 dan pada saat 2020 lagi hot-hotnya. Sepertinya negara harus menghadapi juga cash flow yang sangat turun karena perbankan keuangan harus menggunakan PSAK 71, ya, yang setidaknya persentase di awal tahun-tahun sebelumnya, sebelum 7155 masih menggunakan pencadangan yang kecil, tetapi sekarang setiap pembiayaan perkreditan harus menggunakan pencadangan yang dari awal lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Makanya ketentuan regulasi regulator modal inti itu tidak bisa seragam dijalankan oleh perbankan yang stakeholdernya mungkin kelebakan untuk mengikut dari kecepatan regulator. Nah, di sini ada juga artinya BPR. Dari bank umum, ada bank BUS, ada bank umum syariah. Saya tidak juga mengejar untuk memberikan informasi bagaimana BPR. BPR juga sangat-sangat membantu, dong, karena di level-level bawah, ya kadang ada masyarakat yang agak canggung masuk kepada kantor yang mungkin super mewah nih di bank-bank ini yang terbesar. Nah, mereka bisa berhadapan langsung untuk secara lini mitra ke BPR. Nah, di keadaan restruk yang ini semua berlaku juga bank umum, BUS sampai kepada BPR. BPR juga ada BPR konvensional maupun BPR syariah. Mereka terbentuk dengan membantu juga karena dinamakan perkreditan rakyat. Seharusnya program-program pemerintah harusnya lebih banyak kepada BPR karena secara awal sudah tertulis mereka rakyat, perkreditan rakyat. Berarti levelnya yang mereka tampilkan dari core business mereka kepada UMKM. Tapi stakeholder mempunyai masing-masing motivasi termasuk interestnya yang mungkin akan di bank umum sebagai induk yang akan menerjemahkan kepada lini bisnis bersama-sama di BPR. Setidaknya ini awal yang saya bisa informasikan kepada Bapak dan Ibu, rekan-rekan dosen. Terima kasih Pak Arif sebagai moderator. Untuk secara awal saya kembalikan. Baik Pak Billy, terima kasih atas pemaparan yang sudah disampaikan. Kepada Bapak Ibu peserta webinar, mohon dipersiapkan ya untuk bahan yang akan ditanyakan nanti bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Baik, terima kasih Pak Billy ya, Dr. Billy, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Dr. Billy. Baik, untuk
pembicara selanjutnya kita dengarkan paparan dari Ibu Lisa Kustina, SEMPA. Ya, ada ya Bu Lisa? Iya. Ya, oke. eh, Ya, terima Terima kasih. kasih Pak Arief. Ya, untuk waktu saya persilakan Ibu. Monggo. Oke, silakan. terima Ya. kasih Pak Arief. Izin share. Oh iya, ya. Maaf Pak Dokter Billy, bisa di stop dulu. Sebentar, saya dari sini aja ya. Stop. Oke, silakan Ibu. Silakan, Bu. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Jadi hari ini itu saya ingin sharing dan diskusi jadi terkait dengan resiko dari investasi di cryptocurrency. Jadi apa sih cryptocurrency ini? Karena apa? Karena cryptocurrency ini saat ini tuh lagi booming-boomingnya. Jadi ibaratnya itu lagi terkenal banget gitu. Jadi lumayan terkenal. Banyak kaum milenial yang investasi di cryptocurrency. Jadi apa sih cryptocurrency? Jadi cryptocurrency sendiri itu adalah awalnya itu adalah mata uang digital yang dapat digunakan untuk apa? Untuk transaksi. Jadi tanpa perlu melewati dari pihak ketiga. Jadi selain itu juga sebagai salah satu instrumen investasi karena harganya itu kan selalu naik turun dan masyarakat itu percaya bahwa cryptocurrency ini harganya akan terus naik. Dan cryptocurrency ini tidak memiliki wujud seperti mata uang tunai. Jadi hanya virtual saja. Jadi hanya ada simpan di blockchain seperti itu. Nah, sebelum masuk ke situ kita lihat historinya dulu. Jadi secara histori itu cryptocurrency sendiri itu sudah ada sejak tahun 98. 98 itu digagas oleh Wayde. Wayde itu beliau seorang insinyur komputer yang menemukan crypto plus plus. Jadi itu dipakai untuk cryptocurrency B-money. Jadi makanya jasanya itu sangat besar untuk cryptocurrency. Nah setelah itu cuman ya biasa aja, nggak ada apapun. Tapi tahun 2008 itu tiba-tiba ada pengembang pertama namanya Satoshi Nakamoto. Di sini saya nulisnya nama samaran karena sampai saat ini belum menemukan literatur apakah Satoshi Nakamoto itu individu seperti kita ataukah organisasi ataukah lembaga. Jadi tiba-tiba muncul literatur bahwa Satoshi Nakamoto itu sebagai pengembang pertama Bitcoin. Jadi Bitcoin itu mata uang kripto pertama dengan teknologi blockchain yang pertama kali diluncurkan. Nah, Bitcoin begitu diluncurkan itu ternyata digemari oleh masyarakat. Nah, orang yang memakai mata uang kripto itu juga sama memiliki nomor rekening layaknya nomor rekening bank. Jadi nomor rekeningnya itu kita sebut sebagai public key, kata sandinya itu stream key. Makanya karena hal itu kita sebut sebagai mata uang kripto, makanya kriptografi. Nah, awalnya itu mustahil untuk bisa dihack oleh orang lain. Cuman saat ini hacker itu juga pintar. Jadi cryptocurrency ini sasaran hacker karena kan keuntungannya besar di situ, di dalamnya banyak uangnya. Makanya hacker itu juga bermunculan di situ. Nah, selain itu jenis-jenis cryptocurrency yang dulu awalnya cuman Bitcoin, sekarang itu sudah lebih dari 10.000 jenis. Yang terkenal itu Bitcoin karena Bitcoin yang pertama, terus ada Ethereum, ada Dogecoin, ada EOS, ada Tron, ada ada Ripple, Litecoin dan lain-lain. Jadi banyak. Yang ini kita skip, sebenarnya hanya video saja terkait dengan apa itu Bitcoin. Nah, selanjutnya Bitcoin itu cryptocurrency, jadi mata uang kripto ini secara konsep itu saya amati mirip seperti emas. Jadi kita perlu menambang. Bedanya kalau nambang emas itu kan kita ada di dalam tanah, di dalam gua, yang jelas nambang susah payah gitu. Tapi kalau cryptocurrency ini nambangnya berbeda. Jadi nambang Bitcoin di sini itu adalah memecahkan permasalahan matematika yang rumit, algoritma gitu. Jadi dan di dunia ini jumlah Bitcoin itu juga terbatas, sama seperti emas. Jadi jumlahnya terbatas, makanya harganya akan selalu naik. Walaupun harga ya pasti naik turun ya, tapi diprediksi itu masih akan terus naik. Jadi pemecahan matematika di sini itu untuk upaya menambah blok baru
dalam sistem transaksi Bitcoin yang nanti itu disimpan dalam blockchain seperti itu. Jadi blockchain sendiri itu teknologi yang cukup canggih, jadi tidak hanya bisa digunakan untuk cryptocurrency, tapi bisa juga untuk yang lain. Jadi kemampuan blockchain atau teknologi dengan blockchain itu manfaatnya itu sebenarnya sangat besar gitu. Nah, untuk menambang itu kita butuh software dan hardware kursus. Jadi kita nggak bisa pakai laptop kita untuk menambang. Kalau bisa nanti setiap hari saya kerjaannya nambangin gitu. Jadi ini nggak bisa, jadi butuh software dan hardware khusus untuk kita bisa menambang. Jadi prosesnya pun tidak bisa semua orang itu melakukan proses menambang. Jadi itu kenapa nggak bisa? Karena itu tadi proses menambang itu kan pemecahan algoritma yang rumit, selain itu butuh energi yang besar. Jadi sebagai contoh ini El Salvador itu malah punya ide mau pakai energi gunung berapi untuk menambang Bitcoin. Islandia itu dia membangun jadi satu pulau itu ini fotonya miner in Iceland. Jadi satu pulau itu digunakan untuk menambang Bitcoin. Ironisnya adalah jumlah listrik yang digunakan untuk menambang Bitcoin itu lebih besar dibandingkan untuk memenuhi kebutuhan perumahan. Jadi untuk menambang Bitcoin ini butuh energi yang sangat besar. Nah, seperti kita ketahui listrik itu kan saat ini banyak kan dari batu bara. Yaitu kan sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui gitu. Jadi otomatis itu akan merusak lingkungan dan sebenarnya tidak sustainable di masa depan. Jadi karena butuh energi yang besar tadi. Seperti itu. Jadi ini saya masih agak berpikir Islandia sampai satu pulau dialokasikan, dia pengen jadi penambang terbesar karena itu tadi keuntungan Bitcoin itu masih saat ini masih cukup tinggi. Jadi ada beberapa hal. Jadi ketika kita ngomong koin kripto itu tidak langsung bentuk koin-koin, tapi sebenarnya cuman kode kayak gini. Jadi bentuk fisiknya itu tidak ada. Jadi cryptocurrency itu bentuk fisiknya tidak ada. Kalau itu disimpannya di dompet, kalau saya dompetnya yang kayak gini, tapi kalau dompet Bitcoin itu hanya kode kayak gini saja. Kita perlu password. Nah, kalau kita lupa passwordnya, uang kita hilang. Karena itu tidak ada underlying, tidak ada yang bertanggung jawab terhadap investasi yang kita lakukan tadi. Nah, terus ketika kita nambang itu mikirnya kita di dalam gua seperti ini, tapi kenyataannya ya hanya kayak gini, kotak-kotak kayak perlengkapan IT gini. Mungkin orang IT yang lebih paham, jadi kita akan memecahkan persamaan matematika yang agak rumit. Terus blockchain tadi bukan blok kayak gini, hanya kode deretan angka algoritma yang dioperasikan. Jadi makanya untuk menambang itu butuh kemampuan khusus, butuh energi yang besar. Nah, di banyak negara itu ada yang ilegal, ada yang legal, ada yang dilarang, ada yang netral. Indonesia itu masuknya netral. Bank Indonesia melarang digunakan sebagai alat tukar. Tapi Bapeti sendiri memberikan izin untuk transaksi cryptocurrency di pasar berjangka. Ada beberapa 13 atau 15 perusahaan yang diizinkan untuk transaksi di situ. Rusia itu ilegal di sana, jadi jelas tidak mungkin ada Bitcoin. Amerika itu malah dia lagi membahas supaya bisa menjadi penambang cryptocurrency terbesar di dunia. Jadi ada wacana ke sana. Nah, Bitcoin itu sama seperti saham di mana juga diperjualbelikan, harganya juga naik dan turun. Bedanya adalah volatilitasnya itu terlalu tinggi. Jadi makanya resikonya akan tinggi. Kalau naik bisa sangat tinggi, kalau turun bisa jatuh beneran. Seperti itu. Tapi kalau saham di IDX itu kan kalau harganya naik pada level tertentu itu sistemnya langsung mendeteksi dan dia akan dimasukkan ke unusual market activity. Habis itu sahamnya akan disuspend supaya investor itu tidak mengalami kerugian terlalu besar. Jadi memberi waktu kepada investor untuk berpikir, makanya langsung disuspend. Jadi investor tidak bisa memperdagangkan atau jual beli saham di sana. Tapi kalau Bitcoin itu bebas, mau naik terus ya silakan, mau langsung terjun bebas ya silakan gitu. Nah, sebenarnya kenapa sih
kalau kita amatin ternyata dari Luno sendiri itu mencatat jumlah investor Bitcoin di Indonesia itu 7 juta di tahun 2021. Bursa Efek Indonesia sendiri yang sudah puluhan tahun hanya ada 2,7 juta investor. Jadi dalam waktu dekat aja cryptocurrency itu mengalahkan semua jenis investasi karena jumlah investor sampai 7 juta. Sebagian besar itu adalah kaum milenial di sini. Untuk transaksi perputaran sendiri itu 470 triliun per Juli. Saham itu hanya 237 yang sudah dibangun berpuluh-puluh tahun. Makanya perputaran uang, jadi bayangin aja 470 triliun itu uangnya keluar dari Indonesia. Investornya kita-kita gitu kan. Masyarakat Indonesia yang seperti kita ketahui hutang Indonesia itu lagi tinggi. Coba kalau uang sebesar ini kita puterin buat usaha di Indonesia kan itu kan banyak, tapi ini kebanyakan keluar. Nah, makanya Bank Indonesia sendiri itu menyarankan untuk karena karakteristik aset kripto itu volatilitasnya harganya sangat tinggi, nggak ada underlying-nya, jadi resikonya itu sangat tinggi. Ini Bu, kenapa resikonya sangat tinggi tapi jumlah investornya naik? Yaitu tadi, karena ketika naik itu bisa naik sangat tinggi. Jadi ini bahkan ada salah satu uang kripto yang selama setahun itu dari awal sampai terakhir setahun itu diukur kenaikannya lebih dari 11.000%. Jadi bayangin investasi 1 juta naiknya dalam setahun menjadi kenaikan 11.000%. Itu kan jadi nolnya kan jadi banyak banget gitu. Tapi ingat cryptocurrency tadi karena volatilitasnya sangat tinggi dan berpengaruh hanya kena sentimen sedikit langsung turun, anjlok. Elon Musk mengatakan saya nggak mau transaksi pakai Bitcoin, langsung jatuh ke titik nol. Jadi itu juga banyak yang mengalami kerugian. Jadi bahkan investor dunia, Mark Cuban itu kan cukup terkenal ya karena dia miliarder di Amerika, dan itu pun juga mengalami kerugian di cryptocurrency. Bahkan harganya itu bisa menjadi dropping to zero. Jadi benar-benar sangat jatuh di situ. Luno itu dalam websitenya itu juga udah memberikan peringatan. Jadi kita harus memahami bahaya dalam aset kripto ini. Karena apa? Karena kalau terjadi sesuatu di akun kita tidak ada yang bertanggung jawab. Kita nggak bisa komplain kemanapun. Terus ini kan bentuknya tidak ada asetnya. Jadi tidak real. Jadi apapun yang terjadi di kemudian hari itu tidak ada yang bertanggung jawab. Pemerintah itu juga tidak memberikan perlindungan sama sekali. Terus jika ada yang kerugian itu ya udah kerugiannya permanen menyeluruh selesai gitu. Jadi ada beberapa hal yang diperingatkan di Luno ini. Jadi ada beberapa hal bahkan sempat ada saldo di cryptocurrency itu yang hilang. Bayangin aja ini nolnya banyak banget dan satuannya dolar itu kan berarti ibaratnya kalau hidupnya sederhana itu berapa turunan gitu kan kehilangan uang seperti itu. Karena apa? Karena banyaknya hacker yang sekarang mencoba masuk ke cryptocurrency tadi. Jadi hacker juga cukup pintar ya. Jadi ada plus minusnya, ada kelebihan kekurangan tentang cryptocurrency ini. Jadi cepat karena apa? Dan gampang karena kan 24 jam itu buka terus office-nya. Terus katanya tidak ada pencurian data oleh bank. Kalau di bank itu kan pernah beberapa kali ada kasus pencurian data, tapi kalau cryptocurrency itu kemungkinan nggak ada. Terus potensi kenaikannya tinggi kayak tadi itu kan bahkan Bitcoin setahun lebih dari 300% kenaikan. Terus ada juga yang lebih dari 11.000%. Menghindari pemalsuan uang. Cryptocurrency memang tidak bisa dipalsukan dan open source. Tapi banyak banget kekurangan, ada pelanggaran hukum karena kan ada beberapa negara yang itu ilegal, tidak diperbolehkan. Volatilitasnya itu sangat tinggi. Jadi kalau kaum milenial itu kan biasanya kalau ngambil resiko itu literasi keuangan itu belum cukup. Jadi terkadang hanya ikut-ikutan. Jadi kalau naik itu tinggi, tapi kalau turun itu juga tinggi gitu. Nah, ketika lupa wallet key berarti udah kita akan lupa, kita akan hilang uang kita. Terus hacker itu sekarang targetnya ke sini. Terus ada influence itu berpengaruh tinggi kayak Tesla, si Elon Musk itu kan ngomong tidak akan menggunakan transaksi Bitcoin di Tesla. Udah langsung
crash to zero. Jadi kalau langsung ada sentimen negatif itu jatuhnya benar-benar jatuh. Kayak Cina ngumumin tidak boleh ada Bitcoin, ya udah langsung jatuh. Itu. Jadi perlindungan pengguna bila terjadi kekeliruan tidak dapat dihapus, hanya bisa dibalik. Jadi lambat, ukuran blockchain-nya itu juga ini, terus boros energi yang tadi listrik itu butuhnya sangat tinggi, bahkan ini kegiatan mining seluruh Bitcoin pada tahun 2021 itu melebihi kebutuhan listrik negara Argentina. Jadi kan itu berarti kan apa ya, tidak ramah lingkungan sebenarnya, seperti itu. Nah, kembali lagi karena apapun yang kita investasikan itu kan kita harus melihat dulu asalnya, jadi apakah itu secara syariah diperbolehkan atau tidak. Nah, ternyata fatwa MUI itu hukumnya haram. Jadi kemarin awalnya untuk sebelum fatwa yang terakhir, jadi awalnya kalau itu alat tukar bagi yang berkenan, ada catatan ya, untuk menggunakan dan mengakuinya itu hukumnya mubah awalnya. Sebagai investasi hukumnya haram karena tadi tidak ada underlying, harga tidak bisa dikontrol, tidak memiliki aset tadi ya. Jadi banyak banget spekulasi di situ, makanya hukumnya haram sejak awal. Nah, per kemarin itu MUI memberikan fatwa untuk cryptocurrency itu haram. Jadi makanya harus dikaji. Jadi saya sendiri tidak menyarankan untuk investasi di cryptocurrency walaupun kelihatannya seolah-olah keuntungannya menarik. Tapi sebenarnya itu resikonya itu juga sangat tinggi. Mungkin itu yang bisa saya sharing pada kesempatan hari ini. Waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Lisa. Paparan sharingnya cukup menarik, Bu. Menarik nih. Ya, baik Bapak Ibu peserta webinar, kita lanjut ya untuk mempersingkat waktu. Jadi, untuk pembicara yang berikutnya adalah Bapak Dr. Sunita Desman. Monggo Bapak Dr. Sunita, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Arif sebagai moderator. Baik, saya menyambung dari Pak Dr. Billy, Joseph, dan Bu Lisa Kustina. Saya lanjut ke materi, yaitu terkait dengan alokasi aset. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Billy terkait dengan risiko ya, risiko apapun gitu ya, ada risikonya ya. Kemudian Bu Lisa terkait menyoroti cryptocurrency yang lagi booming ya, ini juga salah satu fenomena ya, sampai pemerintah dan juga mungkin MUI turun tangan ya. Baik, kita akan coba membahas terkait dengan alokasi aset ya. Jadi aset ini sebenarnya kalau kita berpikir bahwa aset itu harus bijak ya. Artinya adalah ketika kita memiliki dana lebih gitu ya, kita harus bisa menginvestasikannya secara bijak ya. Di sini saya kasih contoh ya, alokasi aset yang dilakukan oleh Sandiaga Uno, para petinggi kita ya. Di sini dia mengalokasikan dananya kepada emas 10-12%, emas dan properti tentunya. Kemudian cash ya hanya 18-20%, obligasi dan saham dia 35%. Di sini tidak ada cryptocurrency karena ya apa yang dipaparkan oleh Bu Lisa tadi sangat-sangat riskan risikonya, selain juga haram ya dari fatwa MUI. Ini yang perlu kita garis bawahi di sini, saham dan obligasi adalah salah satu dua komponen investasi yang diminati ya, 35% dan juga obligasi 35%. Selain properti dan emas tentunya ya. Maaf saya tidak menggunakan mohon maaf Pak Moderator. Jadi bagaimana sih alokasi aset ini adalah penempatan sejumlah dana atau sejumlah uang ke beberapa produk investasi ya, dengan tujuan untuk mengurangi risiko. Seperti kita tahu makin banyak kita mempunyai produk investasi, makin kecil kemungkinan adanya risiko ya. Jadi risiko ini bisa dikurangi dengan yang namanya faktor diversifikasi. Mohon maaf sebelumnya saya tidak menggurui, hanya menyampaikannya, mungkin banyak kekurangan, nanti kita diskusi lebih detail kalau mau ada pertanyaan ya. Jadi faktor-faktor yang mempertimbangkan alokasi aset adalah yang pertama tentunya usia. Semakin usia semakin mature gitu, mungkin beda
komitmen terhadap investasi dibandingkan ketika kita baru lulus kuliah, kemudian bekerja, kemudian semangatnya juga tinggi. Makanya banyak kaum milenial yang mendobrak cryptocurrency karena dinilai lebih cepat mendatangkan uang gitu ya. Karena kaum milenial di sini mungkin literasinya kurang dan juga faktor aversi pribadi. Artinya pribadi ini bagaimana kita melakukan deal terhadap resiko. Kalau kita sebagai orang-orang tua mungkin ambil investasi yang resikonya kecil dibandingkan kaum muda yang semangatnya tinggi, ambil resiko juga tinggi. Itu juga yang perlu bisa secara psikologis gitu ya, orang kaum milenial ini sangat-sangat terobsesi, mungkin nggak semuanya, tapi kebanyakan dia memilih resiko tinggi, termasuk kripto ya. Jadi dalam keputusan alokasi aset, tentunya investor menyangkut pemilihan sekelompok aset yang akan dijadikan sebagai pilihan investasi seperti Pak Sandiaga Uno tadi ya, dan juga besaran alokasi dana yang diinvestasikan. Jadi kelompok aset ini terdiri dari beberapa sekuritas yang tentunya memiliki karakteristik dan juga return yang sama. Saya pernah meneliti kripto, emas, falas, dan juga saham ya. Returnnya rata-rata itu sekitar 4% di tahun 2020 ya. Tapi kalau kita bicara cryptocurrency itu sampai 61%, luar biasa. Jadi artinya adalah resiko tinggi, tapi returnnya juga tinggi ya, high risk, high return atau high return, high risk gitu ya. Sangat bagus bagi masyarakat tertentu ya. Jadi sebelum kita memulai investasi, kita tentunya harus ya punya yang namanya komitmen atau semacam perencanaan keuangan yang baik ya. Jadi diperlukan sebagai panduan dalam memutuskan investasi di masa depan. Tentunya komitmen keuangan harus dibuat sebelum kita melakukan investasi jangka panjang, karena makin lama investasi yang kita perlukan makin risikonya makin tinggi dan juga perlu perhitungan yang matang gitu ya. Dalam hal ini kita harus pula melakukan yang namanya strategi alokasi aset, yaitu sangat bergantung pada komitmen keuangan kita. Ya, tujuan keuangan kita juga constraint atau batasan, misalkan batasan likuiditas, batasan bisa jadi waktu, dan banyak sekali dana yang ada gitu ya. Itu sebagai constraint yang harus kita pikirkan ya. Kemudian bagaimana kita melakukan komitmen keuangan? Tentunya kita dalam membuat suatu komitmen keuangan tergantung daripada kebutuhan setiap individu. Antar individu punya komitmen keuangan yang berbeda-beda. Maka di sini yang saya sebut tadi tergantung dari aversi masing-masing individu terhadap resiko ya. Ada yang menyukai resiko, ada yang tidak menyukai resiko. Basically kita sebagai investor tidak menyukai resiko. Tapi karena iming-iming return yang tinggi, resiko itu akan dihajar ya. Jadi secara psikologis mungkin kita harus mempelajari milenial ya, karena psikologi berbeda ya dengan kita kaum tua gitu ya, atau tua bukan kaum tua, kaum yang sudah senior lah ya. Nanti ada yang marah kalau saya bilang kaum tua ya. Kemudian ya di sini tentunya usia ini kita masih muda, mungkin masih ingat bapak-bapak, ibu-ibu, ketika masih muda lulus sekolah, saya pengen ini, pengen punya rumah, saya pengen punya mobil, saya pengen besarin anak. Itu resikonya juga tinggi karena kan kita tidak tahu ke depannya. Hajar saja saya ambil rumah gitu ya. Kemudian status keuangan. Nah, status keuangan tergantung dari pada saat kita berapa besar gitu ya. Tapi kalau seberapa besar pun kalau kita tidak bijak maka akan habis. Maka di sini harus ada semacam wise ya. Kita harus wise terhadap uang yang kita miliki gitu ya. Jangan dihabiskan untuk konsumsi, tapi harus ada investasinya tentunya. Kemudian harus ada planning ke depan. Rencana ke depan ini kan harus kita pikirkan dari semasa kita muda. Kalau kita mikirnya sekarang akan agak telat, sebenarnya bukan berarti tidak bisa, tapi telat. Mungkin kalau misalkan kita investasi sekarang, kita rata-rata usia mungkin 80-90 ya. Sekarang usia saya 50,
berarti 30 tahun lagi bisa jadi, bisa juga tidak gitu ya. Jadi harus direncanakan. Karena ketika kita rencanakan buat istri, buat anak-anak yang kita tinggalkan gitu, itu juga perlu perlindungan gitu ya. Kemudian ada kebutuhan. Nah, kebutuhan ini berbeda-beda juga tiap individu. Waktu-waktu kita sebelum menikah, kebutuhan kita adalah pengen cepat menikah. Dan itu juga butuh dana. Kemudian sudah menikah, kita punya rumah, kita punya planning ke depan lagi, dan terus akan berkelanjutan ya. Nah, yang terakhir yang itu tadi aversi kita terhadap resiko ya. Jadi aversi masing-masing individu itu punya aversi terhadap risiko yang berbeda-beda. Mungkin tadi apa yang digambarkan oleh Bu Lisa, banyak kaum milenial karena aversi mereka terhadap risiko selain literasi kurang, juga aversi mereka masih menyukai risiko gitu ya. Jadi agak berbeda ya mungkin dengan kita ya. Kemudian, nah sebelum kita melakukan investasi, ada kondisi-kondisi tertentu yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah kita harus secure asuransi jiwa. Asuransi jiwa ini adalah kebutuhan dasar, ya kebutuhan dasar sebelum kita investasi yang lain. Ya. Nah kebutuhan ketika kita sudah tidak bekerja atau kita sudah tidak ada di dunia, gitu kan? Ada anak-anak kita, ada istri kita yang ditinggalkan. Nah, itu perlu ada yang namanya asuransi jiwa ya. Kemudian asuransi kesehatan, semua tidak akan mau sakit tapi akan terjadi gitu ya. Itu juga harus ada asuransi jiwa, asuransi kesehatan maaf. Nah, asuransi kesehatan sekarang dikelola oleh pemerintah. Dulu kan tahun 2011 saya masih ingat masih kita dibebaskan untuk memilih asuransi swasta ataupun memilih asuransi BPJS ya, asuransi dari BUMN ya. Tentunya sebelumnya banyak yang memilih asuransi swasta, tapi sekarang sudah diwajibkan, maka kita harus ke BPJS ya tentunya. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus punya dana cadangan ya. Dana cadangan ini jadi ketika suatu saat kita tidak bekerja, itu dana hidup kita itu masih di-secure, apalagi yang sudah berkeluarga tentunya ya. Dan kalau secara teori, secara banyak para pakar menyebutkan bahwa dana cadangan ini paling tidak adalah kita cover 6 bulan ke depan. Ya. Itu harus ada dana cash. Ya. Meskipun kata cash sekarang agak berubah fungsi. Ya. Bukan cash dalam hal itu harus ada, tapi cash itu ada uang ketika kita butuh, kita bisa ambil. Ya. Itu namanya cash. Ya. Jadi asuransi dan dana cadangan ini akan berbeda setiap individu. Nah, siklusnya juga berbeda ya, semakin usia semakin matang itu kebutuhan akan investasi juga berbeda. Mungkin nanti kita akan lihat secara sekilas bagaimana profil atau siklus daripada investasi terhadap usia kita ya, usia kita terhadap investasi. Yang pertama dalam fase siklus investasi yang pertama adalah fase yang namanya akumulasi. Ya, fase akumulasi ini biasanya adalah kita mulai bekerja gitu ya. Kemudian kita banyak keinginan, pengen DP rumah, dana pensiun, anak-anak, kemudian yang resikonya relatif tinggi. Tapi karena kita masih punya jiwa muda gitu ya, resiko tersebut kita ambil. Makanya ambil rumah, meskipun 15 tahun biasanya ya kalau kita ambil rumah ya, tapi itu jadi kebutuhan, jadi harus ditabrak juga ya, karena kalau cash juga tidak punya uang cashnya, kecuali kita ada uang cash ya nggak masalah gitu ya, lebih baik cash. Tapi kalau tidak ya kita harus mengambil risiko ya. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap konsolidasi. Nah, tahap konsolidasi ini biasanya adalah bagi kita sudah memasuki usia-usia matang ya, atau sekitar 40-an. Orang bilang life begin 40 ya. Hidup dimulai dari usia 40, karena di usia 40 itu kita sudah mapan bekerja, mapan pendapatan, kemudian ketika kita sudah mapan, kita bisa lunasi utang-utang yang kemarin pada saat usia di fase awal ya, fase awal yang kita banyak utang itu kita sudah lunasi, kemudian asetnya juga banyak karena utangnya itu sudah hampir tidak ada ya. Kemudian anak-anak sudah pada besar, sudah pada kuliah gitu ya. Nah, ini masa
kita konsolidasi. Jadi di usia 40 mungkin masih hampir sama dengan usia awal ya, di fase awal masih ingin menempatkan investasi kita di aset-aset yang berisiko tinggi gitu ya. Kemudian di fase berikutnya, fase ketiga adalah fase penggunaan. Nah, di sini kita sudah memasuki usia pensiun, di usia kita kira-kira pensiun itu 60-an ya, 65 gitu ya, usia pensiun. Dan kita biasanya di usia tersebut kita banyak berpindah haluan ya. Mungkin kalau sudah pensiun kita sebagai konsultan atau kita sebagai kerja paruh waktu, tidak yang mengikat ya. Kita memulai menikmati karena beban hidup kita atau tanggungan kita sudah terpenuhi waktu kita masih muda gitu ya. Jadi karena investasinya sudah dilakukan dari awal ya. Kita tinggal menikmati, tinggal menggunakannya. Kemudian fase terakhir adalah fase giving atau memberi ya. Di sini fase giving ini biasanya kita sudah usia di atas 80 mungkin ya, atau di atas 65 ya. Kita sudah memberikan kita ingin banyak memberi gitu ya. Karena hidup ini sebentar lagi, jadi kita sudah mulai menikmati apa yang kita investasikan di awal gitu ya. Jadi kita banyak memberikan bantuan, donasi gitu ya, itu yang bisa kita katakan dalam fase memberi ya. Jadi kalau dengan kita melakukan alokasi aset, kita bisa secure diri kita tidak bergantung pada orang lain gitu ya. Itu intinya. Nah, ini secara teori siklusnya mungkin dari usia 25 usia mulai bekerja ya, kemudian pada saat itu ada fase akumulasi, kemudian pada usia 35 sampai usia mungkin mendekati pensiun itu masa konsolidasi. Dan kemudian baru investasi itu akan menurun kembali pada saat kita di fase gifting dan fase spending ya tentunya ya, fase banyak memberikan membelanjakan investasi kita gitu ya, atau memberikan banyak donasi terhadap rekan-rekan yang mungkin kesulitan gitu ya. Jadi ini yang kita bisa harapkan ketika kita bisa mengalokasikan aset kita secara bijak gitu ya. Dan ini ada 4 tahapan dalam proses manajemen portofolio di sini ya, terkait dengan investasi. Yang pertama, kita tentunya harus punya yang namanya komitmen ya, komitmen keuangan di sini ya. Jadi kebutuhan investor, tujuan dan investasi kita berbeda-beda kan, kemudian juga berubah, maka kita harus update sebenarnya. Kita ketika usia makin bertambah, kemudian kita update komitmen kita terhadap keuangan ya. Jadi ada pembaharuan secara periodik ya. Oke, yang kedua, setelah kita punya komitmen, yang kedua adalah memeriksa keuangan saat ini dan juga bagaimana proyeksinya ke depan ya. Jadi kondisi keuangan saat ini bagaimana, kemudian kondisi ekonomi dan trennya ke depan seperti apa gitu. Kalau kondisinya baik, ya kondisinya sangat-sangat mendukung, maka kita bisa mengalokasikan dana kita ke investasi-investasi yang returnnya mungkin tinggi gitu ya, atau gainnya tinggi gitu ya, baik di saham ataupun apapun ya, obligasi dan lain sebagainya ya, termasuk kripto. Nanti kalau kripto ada was-was nih, Bu Lisa sudah ada fatwa MUI, jangan ya. Kemudian kalau ya ini kondisi ekonomi sangat dinamis ya, tergantung dari politik, demografi dan sosial. Tapi saya tidak akan membahas sisi politiknya. Mungkin tahun 2024 sudah mendekati, akan ada dinamika politik yang agak berimbang, agak berdampak terhadap kondisi ekonomi ya. Kemudian tahap ketiga, baru kita portofolio kita ya. Portofolio kita ya tergantung dari risk aversi kita masing-masing ya. Jadi kita harus mengimplementasikan strategi investasi di sini ya, dan bagaimana menentukan alokasi dana didasarkan pada
kondisi pasar ya, mungkin sebagai input ya. Kondisi pasar yang baik mungkin akan menentukan ya. Misalkan obligasi, karena obligasi lebih tinggi dibandingkan dengan katakanlah mungkin saham juga lebih tinggi, tapi risikonya juga tinggi ya. Itu tadi Bu Lisa sudah memberikan gambaran terkait fluktuasi harga saham ya, ada suspend dan sebagainya. Kemudian dalam pembentukan portofolio dapat meminimalkan resiko ya. Jadi kalau kita punya dana, jadi don't put your egg in one basket gitu ya. Jangan naruh investasi kita dalam satu keranjang. Bahaya karena resikonya tinggi gitu. Makanya harus perlu adanya diversifikasi aset ya. Dan yang terakhir harus ada monitoring ya. Monitoring ini diperlukan. Jadi bagaimana kondisi pasar, kemudian bagaimana kita memperbaharui kebijakan keuangan kita atau komitmen terhadap keuangan kita ya. Karena berbeda mungkin ya dengan berjalannya waktu, komitmen kita juga berbeda, maka perlu adanya semacam monitoring gitu ya atau pemantauan. Jadi di dalam monitoring ini tujuannya adalah mengevaluasi kinerja portofolio dan membandingkannya dengan ekspektasi sesuai dengan pernyataan awal atau tidak gitu ya, sesuai dengan komitmen atau tidak ya dengan hasilnya gitu ya. Itu monitoring. Jadi secara umum ada 4 proses ya dalam portofolio. Yang pertama punya kebijakan keuangan atau policy statement, kemudian lihat kondisi current condition ya, kondisi ekonomi, kondisi politik, sosial, dan seterusnya itu bisa mempengaruhi kebijakan keuangan. Dan berikutnya adalah implementasi rencana kita. Kalau rencana hanya rencana, tinggal tidak ada implementasi, sama saja bohong ya, tidak ada action ya, atau NATO yang not talk on banyak bicara tapi tidak ada aksi gitu ya. Itu saya punya teman yang dia dosen bukan dosennya, guru ekonomi. Jadi dia hanya menggembor-gemborkan investasi tapi tidak investasi. Nah, itu artinya NATO gitu ya. Dan yang terakhir adalah monitor ya. Kita harus bisa melihat bagaimana investasi kita berjalan gitu ya. Oke. Nah, kemudian sebagai input dalam kebijakan keuangan atau komitmen keuangan adalah pertama kita harus tahu tujuan investasi ya. Investasi jangan hanya return-nya saja, tapi ada resikonya, itu juga dipertimbangkan. Kalau kita menginginkan return, pasti ada risikonya. Return dan risiko itu selalu beriringan ya. Tidak ada return-nya doang, risikonya ditinggalkan, tidak ada. Jadi harus melihat sisi resikonya juga gitu ya. Jadi tujuan investasi tidak diekspresikan dengan return saja karena dapat berakibat pada praktek investasi yang salah ya. Maka banyak mungkin kita kecewa ya pada saat kita investasi bagus, itu lagi bagus, tapi pada saatnya kita turun, nah itu down banget. Kemarin ada beberapa, kita bagus sekali ada acara sharing ya, lecture visit ya, kita ngasih materi ke universitas lain ngasih materi ke kita, itu luar biasa. Ada beberapa dosen yang dulunya investor gitu ya, kemudian bangkrut sampai sebangkrut-bangkrutnya, sampai kayak semacam nangis gitu ya. Itu bahwa investasi harus dibarengi dengan melihat sisi resikonya ya. Kemudian input dalam pernyataan kebijakan yang kedua adalah tujuan investasi ya. Secara umum tujuan investasi adalah capital preservation atau menginginkan return dengan risiko yang seminim mungkin ya. Kemudian perlu kita ada strategi jangka pendek ya. Kemudian yang kedua tujuannya adalah capital appreciation ya. Jadi investor menginginkan portofolio yang memenuhi kebutuhan di masa depan ya. Jadi tidak hanya kebutuhan hari ini, tapi kita perlu men-secure kebutuhan kita di masa depan melalui investasi ya. Kemudian
tujuan investasi yang berikutnya adalah current income ya. Jadi investor menginginkan portofolio memperoleh income atau gain ya. Biasanya para pemain saham ya, biasanya kalau misalkan harga lagi naik jual gitu, harga turun beli. Nah, itu kita akan mendapatkan selisih atau kita mendapatkan income atau capital gains ya. Ya, jadi investasi yang jenis ini cocok untuk investor yang menginginkan income untuk memenuhi biaya hidup ya. Kemudian yang terakhir adalah total return ya. Tujuannya sama seperti capital appreciation yang menginginkan portofolio berkembang dan memenuhi kebutuhan di masa depan. Namun juga kita harus melihat secara total ya, strategi total return yang kita miliki. Mungkin rumah atau properti itu sesuatu yang bagus, cuman secara likuiditas rendah ya. Tapi kalau kita punya dananya lebih sediakan untuk properti juga gitu ya. Ini saya tidak akan bahas. Nah, ini profil antara risk toleransi kita terhadap time ya, terhadap waktu ya. Mungkin kalau misalkan kita tidak terlalu menyukai risiko gitu ya, kemudian kita butuh jangka pendek saja, maka ya seharusnya kita milih cash saja, tapi cash ini kan tidak secure gitu ya. Atau kita risk toleransinya tinggi, kemudian tidak ada masalah dengan waktu karena sudah di-secure, pilihlah yang saham 100% gitu ya. Dan sisanya adalah mix saja ya, campuran saham, obligasi, cash gitu ya. Mohon maaf Pak Dokter, sudah habis waktunya. Ya mungkin bisa dipercepat. Saya satu slide lagi boleh? Ya, silakan Pak Dokter. Yang constraint ya. Terima kasih Pak Arif. Yang constraint adalah yang liquidity ya. Kita harus tahu likuiditas kita ya. Jadi kalau tiap-tiap aset itu berbeda likuiditasnya, sehingga kita harus lihat liquidity-nya ya. Jadi, misalkan tadi properti likuiditasnya rendah dibandingkan dengan kita pilih obligasi ataupun saham ya. Kita bisa jual kapanpun, atau obligasi yang jangka pendek juga ada ya. Kemudian time horizon waktu ya, kita juga dibatasi. Kalau makin dana kita makin cukup, jangka panjang juga nggak masalah ya, tapi harus dibarengi dengan risiko tinggi juga ya. Kemudian yang berikutnya adalah tax ya, karena setiap pendapatan sebagai warga negara yang baik pasti akan kena pajak ya. Kemudian yang terakhir adalah constraint terkait dengan regulasi dan faktor-faktor legal ya dalam pasar keuangan. Mungkin tadi Bu Lisa, cryptocurrency belum didukung oleh semua pihak, termasuk juga MUI ya. Oke, ini terkait dengan penelitian bahwa kita harus punya kebijakan keuangan sangat berkorelasi dengan return ya. Oke, saya tidak akan bahas. Terima kasih banyak. Maaf waktunya. Demikian, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Sunita. Mohon maaf karena terbatasnya waktu ya Pak Dr. ya. Ya, baik Pak, Bapak Ibu peserta webinar. Berhubung yang untuk narasumber yang berikutnya belum berhalangan hadir, maka saya buka sesi tanya jawab untuk sore hari untuk webinar sore hari ini di tema keuangan dan audit. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung saja untuk menyampaikan ke narasumber gitu, atau mau raise hand dulu. Silakan, waktu dan tempat siap untuk sesi tanya jawab. Belum ada Bapak Ibu? Selamat sore. Ya, selamat sore. Tadi saya mendengar menarik sekali ya mengenai Sunata bilang asuransi ya Pak ya. Itu apakah memang karena budaya Indonesia tuh belum minded asuransi ya Pak ya? Hampir belum semuanya. Tapi itu kalau misalnya untuk yang muda-muda nih, kalau asuransi itu apakah baiknya mengambil asuransi jiwa saja atau yang udah include dengan cover risk penyakit yang
di cover kan ada asuransi seperti kayak Allianz atau Prudent itu kan ada di cover 35 macam asuransi, tapi kenyataannya kadang-kadang mengecewakan. Apakah cukup hanya asuransi jiwa saja? Itu saja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Monggo Bapak Ibu narasumber mungkin ada yang bisa membantu. Ya, mungkin terima kasih Bu Siska. Ini Bu Siska ini adalah praktisi di Bank BRI ya. Bang Jadi- BPR, Bang BPR. Sore senang sekali ketemu mendengar suara Bapak lagi. Kebetulan libur ya Bu Siska ya. Oke, baik Bu Siska. Jadi yang pertama adalah kita itu kan pra investasi. Jadi kita harus secure basic need ya, istilahnya basic need itu adalah termasuk asuransi jiwa ya, asuransi dan asuransi kesehatan ya. Itu dua basic tadi yang saya gambarkan di awal ya. Itu basic ketika kita mau mengalokasikan dana kita ya, investasi. Nah, terkait dengan berapa persen, nah ini yang sering jadi masalah ya, karena ketika ditawarkan oleh pihak katakanlah asuransi biasanya kan diiming-imingi ataupun supaya bisa masuk ya. Tapi lupa menjelaskan klausulnya. Jadi klausulnya itu kan kadang-kadang kita tidak baca gitu ya, asal tanda tangan selesai dalam waktu singkat gitu ya. Itu juga yang membuat kadang-kadang ketika kita klaim, oh yang ini tidak di cover ternyata gitu ya. Jadi itu yang membuat diskrepensi atau perbedaan antara kita sebagai pihak nasabah mungkin ya istilahnya, kemudian pihak asuransi. Nah di sini yang perlu harus digarisbawahi, mungkin Bu Siska dan yang lainnya juga pernah mendengar kasusnya salah satu figur kita ketika klaim. Tapi akhirnya itu dibayar Pak, akhirnya Pak. Kayaknya dibayar, Pak. Perkara dibayar ya mungkin. Atau harus begitu kali ya. Jadi yang terpenting di sini adalah harus tahu apa yang bisa di cover sampai sejauh mana gitu. Karena makin banyak item yang di cover makin tinggi juga ininya kan ya. Makin tinggi preminya gitu ya. Itu yang bisa dijelaskan di sini terkait pertanyaan Bu Siska. Ya harus diskusi lebih detail supaya kita tidak salah ketika kita klaim ini nggak di cover. Nah kadang-kadang juga waktu untuk sign juga terbatas gitu. Kadang-kadang kita juga nggak ngerti klausul-klausul ini apa saja. Nah itu yang perlu diklarifikasi sebelum kita tanda tangan asuransi ya. Begitu mungkin Bu Siska. Iya, betul. Berarti ini Pak ya, utamakan kalau yang muda-muda mungkin asuransi jiwa dulu kali ya Pak untuk investasi. Sebagian ya ada kalau mau saham sedikit. Jadi kayak Bapak tadi menyebarkan investasinya ada saham, ada deposito. Tapi jangan lupa ya Pak ya deposito. Oh iya, mohon maaf. Bu Siska ini silakan kalau yang deposito itu 6% ya Bu Siska. Itu asuransi yang low risk ya, istilahnya low risk. Boleh. Ya, returnnya 6% dibandingkan dengan yang lain ya. Salam buat Bu Hendra. Bu siapa kemarin tuh Bu Hendra ya Pak ya? Bu Indra. Ya. Itu nanti kemarin saya udah kirim makalahnya proposal penawarannya, mungkin boleh di forward ke Bu Hendra. Baik, ya. Makasih loh Pak Sudata. Ya, sama-sama Bu Siska. Saya selalu Bu Siska, lagi di jalan ya Bu Siska ya. Iya nih Pak, hujan sekali Pak. Saya lagi on the way pulang. Sebentar Pak ya. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya Bu Siska. Baik Bu Siska, terima kasih atas pertanyaan. Terima kasih Pak Dr. Sunita ya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Masih saya buka untuk pertanyaan. Mohon izin tanya Pak Arif. Silakan Pak Eko, monggo. Terima kasih. Saya ingin bertanya kepada Bu Lisa, Bu. Bu, ya, gimana? Apa itu cryptocurrency ini kan bagus sekali, Bu. Boleh bagi trik dan sarannya nggak, Bu, untuk selalu bisa menang gitu, Bu? Bagus banget soalnya, Bu. Terima kasih. Oke, sebenarnya ini pertanyaannya cukup bagus. Cuman kalau ditanya tipsnya dan lain-lain, kalau saya malah jauhi cryptocurrency. Karena apa? Pertama adalah itu tadi resikonya sangat tinggi gitu. Asetnya nggak ada,
Jadi nggak ada apapun, itu hanya virtual saja gitu. Terus yang terakhir adalah fatwa MUI, itu sudah keluar fatwanya haram. Jadi ketika MUI sudah mengatakan haram, saya sebagai Muslim itu nggak berani untuk mendekat gitu. Jadi malah saya menganjurkan untuk jauhin investasi di cryptocurrency. Jadi itu kalau ditanya tentang investasi cryptocurrency, karena risikonya itu tinggi. Jadi ini kayak bubble yang sebentar lagi itu bisa meletus gitu. Jadi kalau meletus dia akan hancur, jatuh, terjadi crash seperti itu. Jadi kalau saya pribadi jauhi investasi di cryptocurrency walaupun itu menggiurkan gitu. Jadi saran saya hindari saja. Jadi walaupun saya menambahkan Bu Lisa. Ya silahkan Pak Sunita. Iya, nggak, saya pengen tahu karakteristik dari Pak Eko ini penyuka resiko atau bukan penyuka resiko di luar fatwa MUI ya, Pak Eko ya? Jalanin aja Pak. Jalanin saja, berarti menyukai resiko berarti sudah secure ya Pak. Betul seperti yang dikatakan Bu Lisa itu resikonya tinggi. Saya ya itu tadi, kalau kita di emas, di falas, di saham itu kurang lebih 3-5% ininya return-nya. Tapi di cryptocurrency tahun 2020 Pak sampai 60%, luar biasa Pak ya. Tapi kalau misalkan kita tidak, tapi ada resikonya juga, bisa crash kan, bubble crash gitu ya. Kalau kita jadi pada saat kita investasi kita pikirkan juga bukan hanya return-nya, tapi nanti ketika terjadi crash, mungkin pada saat ini mungkin masih bagus, tapi suatu saat kan bisa drop sama sekali gitu ya. Dan juga secara undang-undang kan belum didukung juga ya. Mungkin secara kripto atau Bitcoin lah ya, Bitcoin secara komoditi diperdagangkan ya di Bapepti kan, Bapepti mereview ada 15 kripto ya yang bisa diperdagangkan di Bapepti sebagai komoditi ya, bukan sebagai nilai tukar. Kalau nilai tukar wewenangnya BI dan BI sudah belum memutuskan atau bahkan tidak memutuskan cryptocurrency sebagai mata uang gitu ya. Tapi masih sebagai komoditi ya. Tapi yaitu nanti banyak diskusi dan banyak fatwa yang harus dilihat juga kita sebagai Muslim. Terima kasih, itu saja mungkin Pak Bu Lisa tambahannya. Oke, terima kasih Pak Sunita. Itu ya saya lebih sepakat udah hindari gitu. Jauhi, hindari. Siap Bu Lisa. Baik Bu, terima kasih. Oke, baik. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Izin bertanya Pak. Silakan Ibu Nana. Ya, izin bertanya dengan Ibu Lisa. Jadi sesuai dengan penyampaian Ibu Lisa bahwa kripto ini kan untuk di Indonesia sendiri statusnya dari pemerintah itu dinetralkan. Nah, dari penjelasannya juga tersebut bahwa fakta MUI bahwa fatwa MUI itu mengharamkan ya Pak Bu ya status terbarunya. Nah, itu apa yang menjadi sudut pandang dari pemerintah menetralkan kripto ini dinetralkan gitu. Kenapa tidak ada diilegalkan seperti negara-negara lain? Ada beberapa negara yang mengilegalkan kripto ini yang itu. Itu aja Pak. Oke, terima kasih. Itu pertanyaan bagus. Jadi di Indonesia itu BI sendiri itu sudah melarang, jadi melarang Bitcoin sebagai mata uang. Tapi di satu sisi Bapepti sendiri itu memberikan izin kepada 13 perusahaan untuk melakukan melakukan jual beli cryptocurrency di pasar berjangka. Jadi di satu sisi itu dilarang, tapi dilarang sebagai mata uang, tetapi diizinkan untuk menjadi kita bisa membeli ataupun menjual di pasar berjangka. Komoditi komoditi seperti itu. Jadi makanya ini kita masuk ke netral. Kalau Cina itu jelas larangan. Jadi sebenarnya banyak negara-negara itu berlomba-lomba pengen menjadi penambang cryptocurrency karena kenaikannya tadi yang cukup tinggi. Sebagai contoh Venezuela kita tahu bahwa inflasi di sana itu sangat tinggi
istilahnya kemarin di berita aja beli tisu toilet sampai 1 juta gitu. Uangnya itu tidak berlaku. Jadi negaranya itu seolah-olah dengan cryptocurrency ini bisa menyelamatkan karena kan keuntungannya gede. Jadi mereka mencoba menambang supaya bisa mendapatkan keuntungan dari situ. Cuman Indonesia sendiri itu saat ini belum masih menganggap bahwa cryptocurrency ini belum resmi secara untuk dijadikan sebagai mata uang. Jadi dari kita karena untuk ini mengacu ke Bank Indonesia, jadi Bank Indonesia sendiri belum mengizinkan sampai sekarang. Jadi tidak hanya Indonesia tetapi juga negara-negara lain. Jadi banyak yang tidak mengizinkan adanya cryptocurrency sebagai mata uang. Mereka rata-rata mengizinkan hanya sebagai di pasar komoditi saja. Seperti itu. Jadi pertimbangannya seperti apa? Karena cryptocurrency ini kan istilahnya proses penambangan itu bukan dari kita. Jadi dana sebesar 470 triliun itu kita keluar loh. Jadi dananya keluar. Jadi ketika diizinkan terus semua dana pada keluar, berarti kan yang dirugikan juga kita sendiri gitu, negara kita gitu. Coba dana misalnya dari 470 juta tadi dananya itu kita puterinnya di Indonesia bukan keluar. Itu kan keuntungannya buat kita. Tapi kalau ini kan dananya adalah keluar dari Indonesia. Jadi makanya sampai saat ini itu belum diizinkan untuk cryptocurrency sebagai mata uang. Jadi Bank Indonesia punya banyak pertimbangan saya rasa karena kan saat ini mata uang yang diizinkan itu hanya rupiah saja. Selain itu maksudnya mata uang resmi itu rupiah. Jadi selain itu belum. Apalagi cryptocurrency ini kan istilahnya tidak ada, hanya secara virtual saja. Jadi masih secara keamanan juga masih sangat riskan seperti itu. Itu yang saya baca-baca saat ini, referensi yang saya dapat itu kurang lebih seperti itu, Bu. Terima kasih Bu Lisa atas penjelasannya, Bu. Baik, terima kasih Bu Nana, terima kasih Bu Lisa. Ya, Bapak Ibu narasumber dan peserta webinar yang berbahagia, berhubung waktu sudah mendekati maghrib, jadi ini untuk acara sore ini mungkin sudah di penghujung acara ya. Jadi tapi sebelum ditutup, saya mohon untuk Ibu Direktur DPPM, Ibu Dr. Retno Purwanista Haringrum, untuk memberikan sedikit sambutan gitu untuk atau closing statement ya Ibu ya, Bu Retno. Jadi untuk semacam ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber. Kepada Bu Retno mungkin bisa saya persilahkan. Tadi ada ya? Ini lagi. Ya, sambil nunggu Bu Retno, Bapak Ibu peserta webinar, jangan lupa untuk mengisi link absen ya. Jadi untuk sertifikat nanti akan kami kirim setelah rangkaian acara ini selesai. Jadi webinar ini diselenggarakan oleh DPPM dan Prodi MM selama 3 hari dari hari Jumat dan sampai dengan hari Minggu ya, dengan waktu yang sama pukul 16 sampai 17.30. Ya, mungkin karena Bu Retno belum standby, jadi mungkin diwakili saya aja ya untuk sekalian penutup. Ya, kami dari DPPM mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber atas pemaparan materi yang diberikan hari ini. Terima kasih yang saya haturkan sebanyak-banyaknya. Mohon maaf bila selama penyajian ini kami sebagai DPPM dan saya pribadi sebagai moderator banyak kesalahan, banyak salah kata dan salah kata gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, sampai ketemu lagi di webinar di hari Sabtu ya, besok tanggal 13 November pukul 16 sampai 17.30 dengan tema pariwisata yang berkelanjutan. Nanti dengan 4 narasumber lagi. Mungkin besok saya umumkan aja narasumbernya gitu ya Bapak Ibu
Ya, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Oh itu Bu Retno sudah ada. Ya, monggo Bu Retno, silakan Bu. Ya, saya monggo, minta Bu Retno. maaf. Ini tadi baru ada tamu dari ini. Oh ya, maaf Bu. Saya harus. Sedikit, Ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sebagai pembicara, Pak Sunita, Pak Billy, Bu Lisa, terutama Bu Ana ini, Prodi MM. Terima kasih. Terima kasih juga untuk mahasiswa MM yang terkasih. Terima kasih semuanya. Dan saya harapkan seminar ini dapat berlangsung lagi ya, supaya menambah wawasan buat mahasiswa. Juga nanti kami akan siapkan ini ya sertifikat ya Pak. Nah, ini dari DPPM akan memberikan sertifikat kepada para peserta maupun para pembicaranya. Dan kita masih ada 2 hari lagi. Ada 2 hari lagi untuk menjadi ada seminar lagi ya, seminar lagi 2 hari lagi mengenai tourism dan SDM. Saya harapkan Bapak Ibu semua ikut terus ya, sehingga mendapat 3 sertifikat juga menambah 3 pengetahuan. Demikian, terima kasih atas waktunya, kami serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih Bu Dr. Retno. Mohon maaf Bu tadi mendadak ya Bu ya. Ya, oke. Baik, ada tamu jadi. Ya. Ya, nggak apa-apa Bu. Mungkin saya mohon maaf juga mendadak tadi minta Retno untuk closing. Ya. Baik Bapak Ibu semuanya, baik Bapak Ibu narasumber dan peserta webinar, kita sudah di penghujung acara. Saya kembali ucapkan terima kasih. Sampai ketemu hari Sabtu tanggal 13 November besok ya, pukul 16 tepat. Ya, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif. Terima kasih semuanya, Pak Billy, Pak Lisa. Terima kasih semuanya.